Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di sini ya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA kelas 12. Khususnya untuk anak-anak Bapak yang ada di SMA Negeri 1 Caringin, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini Bapak hendak menyampaikan beberapa materi terkait dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ya, adapun untuk materi yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu kita lihat dulu ya, ini ya. Nah, surat lamaran pekerjaan. Ya, pada bagian ini ya kalian akan mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Ya, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mendata isi dan sistematika yang terdapat tentunya dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Lalu yang kedua, diharapkan kalian dapat menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Ya. Setiap orang memang menginginkan untuk kehidupannya yaitu mendapatkan sebuah pekerjaan untuk menghidupi tentunya ya kebutuhan sehari-hari. Ya, oleh karena itu memang dibutuhkan salah satunya yaitu adalah kalau memang kita hendak melamar yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Ya, tapi poin penting dalam pertemuan kali ini itu mengidentifikasi isi dan sistematika terlebih dahulu ya. Baik, kita lihat. Nah, terdapat pengertian ya di sini ya bahwa surat lamaran pekerjaan ini merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan atau instansi tertentu ya. Nah, ini untuk pengertiannya ya. Kemudian untuk fungsinya ya, fungsi surat lamaran pekerjaan itu sendiri ada tiga. Yang pertama sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Ya, nah di sini kalian bisa cermati ya untuk pengertian surat lamaran pekerjaan dan fungsinya. Ya, kita beranjak ke slide berikutnya. Nah, menurut jenis pembuatannya ada dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Ya, atau dengan kata lain boleh dikatakan dengan model gabung ya. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau dapat dikatakan dengan model pisah ya. Jadi menurut jenis pembuatannya ada dua secara sederhana. Yang pertama ada model gabung dan yang kedua ada model pisah. Ya, nanti tergantung kalian menulisnya apakah menggunakan model yang pertama atau model yang kedua atau model gabung atau model pisah. Ya. Kemudian berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan terdiri dari yang A, surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak seperti yang kalian jumpai di berbagai macam media cetak ya. Bisa di harian-harian seperti itu ya. Kemudian yang B, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Biasanya memang ada menyampaikan ya informasi mengenai lowongan pekerjaan. Kemudian yang C, ya, yang C, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Nah, ini secara lisan biasanya ya, orang yang memang sudah bekerja pada suatu perusahaan atau instansi tertentu biasanya memberikan informasi kepada kita ya terkait dengan lowongan yang memang tersedia di tempatnya bekerja ya. Kemudian yang D, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri ya. Nah, ini boleh berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaannya ya. Jadi menurut jenisnya ada dua dan berdasarkan sumber informasi ada empat. Nah, ya silakan bisa kalian cermati ya. Kemudian, nah berkaitan dengan isi surat lamaran pekerjaan, tentunya isi surat lamaran pekerjaan ini berisi apa? Informasi ya, yang jelas informasi
Informasinya itu bisa berupa apa? Ya, bisa berupa informasi identitas diri kita sendiri, kemudian informasi lowongan yang hendak dilamar, dan juga informasi lainnya. Tentunya informasi tertulis ya, bukan informasi lisan. Ya, informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Nah, ya. Nah, ini. Kemudian yang harus kalian perhatikan sistematika surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Di sini Bapak tampilkan ada 8. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua ada lampiran dan hal, ya. Lalu yang ketiga ada alamat surat, ya. Yang keempat ada salam pembuka. Dilanjutkan dengan yang kelima, pembuka surat. Yang keenam, isi surat. Yang ketujuh, penutup surat. Dan yang kedelapan, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Nah, ini kedelapan sistematika ini boleh kalian jadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, selain sistematika tentunya ada aspek penting yang memang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja aspek-aspek pentingnya, ya? Nah, kita lihat ya. Aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan terdiri atas pertama ada yang dinamakan dengan pernyataan umum atau tesis dan argumentasi, ya. Pernyataan umum atau tesis berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar, ya. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum atau tesis, ya. Biasanya pernyataan umum ini terdapat di awal, ya, di awal-awal surat. Ya, kemudian dilanjutkan dengan yang namanya argumentasi. Ya, karena memang argumentasi ini pada surat lamaran berfungsi untuk menguatkan pernyataan umum pada tesis. Ya. Sekarang kita lihat seperti apa ya surat lamaran pekerjaan itu ya. Nah, seperti ini contohnya. Ya, jika hendak kalian perhatikan di bagian atas, kemudian ke sini sampai ke bagian akhir, ini yang bagian bawah ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh surat lamaran pekerjaan. Ya, ini dengan menggunakan format lurus ya, format lurus, bukan lurus penuh ya. Kalau format lurus itu lurus penuh itu ya dari sini yang paling atas ini posisinya sebelah sini. Kemudian yang di bawah ini posisinya di sebelah kiri. Ini format lurus penuh. Kalau ini format lurus yang digunakan. Memang lazim digunakan ya di Indonesia ini ya. Nah, ini ada tempat dan tanggal surat, kemudian ada alamat yang dituju, ya, ada perihal ya, alamat yang dituju, salam pembuka, ada isi, ya ini isi ini semua nih. Kemudian penutup, salam penutup dan tanda tangan serta nama terang. Ya, coba kita kembali dulu mana tadi previous ya. Kita previous lagi. Nah, ini ya tadi lampiran hal maksudnya ini sudah masuk semua ke sana. Ya. Nah, ini lampiran hal alamat yang 7. Nah, ini isinya. Nah, mana bagian tesisnya? Pernyataan umumnya ini yang awal nih. Nah, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, ini tesis, pernyataan umum. Hendak melamar sebagai posisi apa begitu ya. Dilanjutkan dengan argumentasi. Nah, ke bawahnya dilanjutkan dengan argumentasi yang ini. Nah, ya. Baik. Nah, cukup sekilas saja ya untuk penyampaian materi kali ini terkait dengan apa tadi di awal. Kita lihat lagi coba di awal. Nah, ya. Nah, ini mengisi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, ya. Nah, mendata isi dan juga hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan ini dua ini bisa mudah-mudahan bisa kalian pahami, ya. Nah, baik silakan cermati ya untuk materi surat lamaran pekerjaan ini, ya. Baik, anak-anakku cukup ya untuk materi yang Bapak sampaikan. Terima kasih ya, selamat belajar, sukses. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.